PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI melakukan simulasi pada penumpang yang mengalami gejala COVID-19 selama melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Simulasi yang digelar di Stasiun Tanjung Karang ini dibuat menjadi 4 situasi. Kepala PT KAI Diver 4 Tanjung Karang, Edi Setiawan, mengatakan kegiatan ini untuk menyikapi perkembangan COVID-19 di Provinsi Lampung dan beberapa dampak yang akan ditimbulkan. Untuk situasi pertama, bila mana didapati penumpang yang baru mau masuk kereta api, namun saat dilakukan tes temperatur suhu dan didapati suhu badan penumpang tersebut 38 derajat Celcius atau lebih, maka penumpang akan dimasukkan ke ruang isolasi dan dilakukan anamnesa atau pemeriksaan. Saat ini, ada sekitar 60 petugas kesehatan, baik dari internal PT KAI maupun gabungan dari beberapa stakeholder terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung. Edi menambahkan, kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan dalam mendukung upaya PT KAI Diver 4 Tanjung Karang untuk melakukan sosialisasi, seperti juga terkait pemakaian masker dan penerapan protokoler kesehatan di stasiun. Jadi menyikapi perkembangan masifnya penyebaran corona COVID ini dan beberapa dampak yang ditimbulkannya, sekalipun sebetulnya setiap kita di setiap instansi tentulah sudah punya protokol sendiri, artinya menjalankan protokol sesuai dengan yang sudah distandarkan oleh Dinas Kesehatan. Tapi di luar itu pun juga bisa jadi terjadi beberapa penumpang sakit mendadak ataupun meninggal dengan asumsi karena konteksnya konteks COVID, maka dengan asumsi penumpang tersebut adalah terpapar COVID untuk sementara waktu. Kemudian simulasi yang kita jalankan untuk saat ini ada 4 situasi dengan 4 SOP. Situasi tersebut adalah yang pertama, bila mana didapati penumpang yang baru mau masuk, kemudian kita lakukan tes temperatur suhu dan didapati suhu badan penumpang tersebut 38 derajat Celcius atau lebih. Itu kemudian tadi dimasukkan ke ruang isolasi dan dilakukan anamnesa. Kemudian situasi kedua, bila mana didapati penumpang yang sudah menunggu di ruang tunggu, tiba-tiba didapati meninggal dunia. Dengan asumsi tentu karena eranya era COVID ini, asumsi kita awalnya adalah karena COVID. Kemudian situasi ketiga, ini di atas kereta, bila mana didapati penumpang dengan indikator suhu badan tertentu dan kritis dengan asumsi terpapar COVID juga. Kemudian situasi keempat, itu juga kita asumsikan di atas kereta, dalam sebuah perjalanan di atas kereta api, didapati penumpang meninggal dunia. Dengan tentu asumsinya juga asumsi terpapar COVID. Ada berapa petugas Pak yang dikerahkan Pak? Kalau petugas cukup banyak, kami baik gabungan dari yang dibantu oleh Bapak Asisten 1 beserta jajaran Satgas, kemudian dari internal kami, kemudian dari KKP, itu sekitar 60-an. Sekitar 60-an. Untuk simulasi ini Pak, jelang Ramadan, apakah kita stasiun melakukan protap lebih ketat lagi atau ada pengurangan jam untuk operasional atau gimana Pak? Ya, sejak awal aktivitas di stasiun ini ataupun di Diver 4 Tanjung Karang PT Kereta Api ini sudah melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan COVID ini, termasuk mulai dari sosialisasi, kemudian pembagian masker dan protokol di stasiun dan sebagainya, termasuk protokol di kantor juga. Lah, salah satu upaya kami untuk membantu pergerakan, mengurangi pergerakan manusia, masyarakat, penumpang itu adalah dengan membatalkan KA. KA yang sudah kita batalkan, KA Sriwijaya, yaitu S1 S2 dari Tanjung Karang ke Kertapati, Balak PP. Kemudian itu sudah kita batalkan sejak tanggal 1 April yang lalu. Kemudian rencana insya Allah mulai tanggal 25 April besok, kami juga akan membatalkan satu perjalanan KA lagi, yaitu dari Tanjung Karang ke Batu Raja, PP.
Ya. Pak, berkaitan dengan larangan mudik, apakah sejauh ini ada lonjakan penumpang Pak di hari-hari terakhir ini? Sebetulnya keputusan mengenai pembatalan KA ini fokusnya adalah pada peran kita untuk membatasi pergerakan manusia. Namun demikian memang betul secara kondisi objektifnya penumpangnya itu okupansinya menurun sekarang ini. Berapa persen Pak? Sekarang ini kisaran antara 20% sampai 30%-an ya kira-kira. Sekalipun memang sejak awal secara sistemik kita sudah batasi penjualan tiket itu maksimal 50%. Oke Pak, tadi kan untuk Pulau Stabas Pak, itu dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa Pak pembatalan? Untuk sementara tahap pertama ini tanggal 25 April sampai dengan 30 nanti perpanjangan lagi. 30 April ya. Nanti perpanjangan lagi. Iya betul. Ya. Sampai dengan tanggal berapa Pak? Ya tentu melihat situasi karena apapun kita ini juga bukan hanya semata berpikir masalah bisnis, tetapi juga sebagai agent dari pendukung pemerintah dalam hal khusus konteks ini sekarang adalah mendukung upaya untuk mengurangi penyebaran. Untuk hingga saat ini belum ada yang ditemukan penumpang kereta api yang terpapar COVID-19. Sampai dengan hari ini insya Allah belum Pak. Alhamdulillah belum. Ya. Pak, satu lagi Pak, kabarnya untuk KA Raja Basa itu sedang dievaluasi berapa Pak? Yang ekonomi Pak? Ya, kami sampaikan tadi bahwa mulai tanggal 25 besok itu akan kita batalkan satu kali lagi itu. Ya. Artinya yang untuk ekonomi Pak? Itu Ya, yang Raja Basa, sebetulnya prinsip bahwa kami adalah akan mendukung program pemerintah dalam hal ini mungkin Pemda Pak untuk mendukung pola pencegahan pergerakan manusia supaya tidak terlalu masif penyebaran coronanya. Meskipun juga di sisi lain kami juga terikat dengan hierarki kami di kantor pusat, kami juga menunggu instruksi dari kantor pusat tentunya karena itu kereta PSO Pak, jadi kami juga tentu ada hierarki langsung dari Dirjen KA. Ya, kita tahu bahwa Provinsi Lampung ini sudah dikelilingi dengan zona merah, baik dari selatan, dari Sumatera Selatan maupun dari wilayah Jakarta, Banten. Sementara posisi sekarang kita sedang, walaupun sudah ada larangan mudik untuk kembali ke daerahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak yang di luar itu masih banyak yang datang ke Lampung khususnya. Kita perlu mengantisipasi itu dengan segala kemungkinan yang terjadi. Nah, saya terima kasih pada hari ini saya bisa datang ke sini melihat kesiapan Kadipre dengan jajarannya untuk melatihkan personilnya khususnya dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di beberapa daerah. Kita antisipasi lebih baik daripada kalau sudah terjadi. Saya terima kasih lihat protokol kesehatan yang berjalan di pre-stasiun ini cukup baik, sehingga saya selaku bagian dari gugus tugas provinsi dalam hal pencegahan COVID-19 ini bersama pasukan yang sudah disiapkan untuk menangani itu ikut berlatih bersama untuk sehingga kalau apabila terjadi kita lebih mudah untuk menindaklanjutinya.